Perang Dunia II di Asia Pasifik serta pendudukan militer Jepang di Indonesia. Perang Dunia II di medan Asia Pasifik diawali oleh Jepang dengan membom tiba-tiba terhadap pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat, Pearl Harbor di Pasifik tanggal 7 Desember 1941. 5 jam setelah penyerangan itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Rajendra van Starkebord Stachkouwer menyatakan perang terhadap Jepang. Awal pendudukan Jepang. Pada bulan Januari 1942, Jepang menduduki Malaysia, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Malaysia pada waktu itu dikuasai sekutu, berhasil direbut Jepang. Pada tanggal 24 Januari 1942, Jepang menduduki Tarakan, Balikpapan, dan Kendari. Balikpapan merupakan sumber-sumber minyak, maka diserang dengan hati-hati agar tetap utuh, tetapi di bumi hanguskan oleh tentara Belanda. Awal pendudukan Jepang. Tanggal 3 Februari 1942, Samarinda diduduki pasukan Jepang. Pada waktu itu, Samarinda masih dikuasai tentara Hindia Belanda. Dengan direbutnya lapangan terbang oleh Jepang, maka tanggal 10 Februari 1942, Banjarmasin dengan mudah dapat diduduki. Pada tanggal 4 Februari 1942, Ambon berhasil diduduki Jepang. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 14 Februari 1942, menguasai Palembang dan sekitarnya. Dengan jatuhnya Palembang, maka dengan mudah Jepang masuk ke dalam Jawa. Belanda menyerah. Pasukan Belanda terkepung di Cilacap dan Bandung, kemudian menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pada tanggal 8 Maret 1942, penyerahan ini ditandatangani oleh Panglima Tentara Hindia Belanda Letnan Jenderal Terponten dan di pihak Jepang diwakili Jenderal Hitoshi Imamura. Pengaruh kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Akibat positifnya, imperialisme Belanda di Indonesia berakhir. Akibat negatifnya, Indonesia dijajah Jepang. Kebijaksanaan Jepang terhadap rakyat Indonesia. 1. Menghapuskan pengaruh-pengaruh Barat di rakyat Indonesia. 2. Menggerakkan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sistem pemerintahan Jepang. Setelah bangsa Indonesia lepas dari penderitaan penjajahan Belanda selama kurang lebih 3,5 abad, kini bangsa Indonesia memasuki penderitaan baru, yaitu cengkeraman penjajahan Jepang. Berbeda dengan Belanda, Jepang di Indonesia menegakkan pemerintahan militer yang diperintah oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Propaganda Jepang. Mengumandangkan propaganda antara lain kedatangan Jepang bertujuan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda karena Jepang merupakan saudara tua bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia oleh Jepang diajak bersama membentuk kemakmuran bersama di kawasan Asia Timur Raya, menggunakan bahasa Indonesia di samping bahasa Jepang sebagai bahasa resmi, mengikut sertakan orang-orang Indonesia dalam organisasi-organisasi resmi pemerintah Jepang, misalnya dalam gerakan 3A yang dipimpin oleh Mr. Samsudin. Gerakan ini mempropagandakan peranan Jepang sebagai 1. Cahaya Asia, 2. Pelindung Asia, dan 3. Pemimpin Asia. Masih dengan propaganda Jepang, di samping itu juga mengangkat tokoh-tokoh nasional sebagai pemimpin pusat tenaga rakyat dan menarik simpati umat Islam dengan mengizinkan organisasi Majelis Islam A'la Indonesia tetap berdiri. Selain itu, bendera merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Honomaru. Begitu juga lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan di samping lagu kebangsaan Jepang Kimi Gayo. Namun rakyat diwajibkan menyerahkan besi tua. Oleh Jepang, besi tua ini dileburkan menjadikan alat perang. Semua harta peninggalan Belanda yang berupa perkebunan, pabrik maupun bank disita. Pengaruh kebijakan pemerintahan pendudukan Jepang. A. Bidang politik. Pada masa pendudukan Jepang, kegiatan politik dilarang keras dengan adanya larangan berkumpul dan berserikat. Semua organisasi pergerakan nasional yang didirikan rakyat dibubarkan kecuali terhadap golongan Islam nasionalis masih diberikan kelonggaran. Upaya Jepang dalam memperkuat kedudukannya di Indonesia selain merubah sistem pemerintahannya, yakni dengan sistem pemerintahan militer juga, dengan mendekati kaum nasionalis Islam, kaum nasionalis sekuler maupun golongan pemuda. Pengaruh kebijakan pemerintah penduduk Jepang. B. Bidang ekonomi. Pada zaman pendudukan Jepang, kehidupan ekonomi rakyat sangat menderita. Lemahnya ekonomi rakyat berawal dari sistem bumi hangus hingga pengalahan dari Jepang pada bulan Maret 1942. Sejak itulah kehidupan ekonomi menjadi lumpuh dan keadaan ekonomi berubah dari ekonomi rakyat menjadi ekonomi perang. Pengaruh kebijakan pemerintah pendudukan Jepang. C. Bidang militer. Perang Asia Pasifik sudah meluas di Asia Tenggara dan Asia Timur serta Pasifik.
Untuk keperluan tersebut, Jepang memerlukan bantuan tenaga dari bangsa Indonesia. Untuk itu dibentuk organisasi-organisasi militer maupun semi-militer. 1. Seinendan, Barisan Pemuda, 29 April 1943. Tujuan pembentukan Seinendan yang sebenarnya adalah agar Jepang memperoleh tenaga cadangan untuk memperkuat pasukannya dalam Perang Asia Pasifik. 2. Keibodan, Barisan Pembantu Polisi, 29 April 1943. Tugas keibodan adalah sebagai pembantu polisi dalam bertugas, antara lain menjaga lalu lintas, pengamanan desa, sebagai mata-mata, dan lain-lain. Pengaruh akan pemerintah pendudukan Jepang. Fujikai, Barisan Wanita, Agustus 1943. Tugas Fujikai adalah ikut memperkuat pertahanan dengan cara mengumpulkan dana wajib berupa perhiasan, hewan ternak, dan bahan makanan untuk kepentingan perang. Heiho, Pembantu Prajurit Jepang, 1945. Barisan Pembantu Kesatuan Angkatan Perang sebagai tenaga kasar yang dibutuhkan dalam peperangan. Shui Shintai, Barisan Pelopor, 25 September 1944. Menyiapkan pemuda-pemuda dewasa untuk gerakan perlawanan rakyat. Pengaruh kebijakan pemerintah pendudukan Jepang. 6. Jawa Hokaki, Penimbunan Kebaktian Rakyat Jawa, 1 Maret 1944. Merupakan organisasi resmi pemerintah dan langsung di bawah pengawasan pejabat Jepang. 7. Peta, Pembela Tanah Air, 3 Oktober 1944. Bertugas mempertahankan tanah air Indonesia. Pengaruh kebijakan pemerintah penduduk di Jepang. D. Bidang sosial budaya. Pada zaman pendudukan Jepang, media massa diawasi dengan ketat. Surat kabar, radio, maupun majalah terbit tanpa izin teristimewa, akan tetapi selalu diawasi oleh badan-badan sensor. Walaupun demikian, surat kabar radio ikut berfungsi memperluaskan perkembangan bahasa Indonesia. Lenyapnya bahasa Belanda dari pergaulan sehari-hari memberikan peluang bagi berkembangnya bahasa Indonesia. Larangan pemakaian bahasa Belanda di semua papan iklan maupun papan nama dan diganti dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Tindakan Jepang memeras Indonesia. Seluruh kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan Jepang untuk biaya perang. Bahan makanan dihimpun dari rakyat untuk persediaan prajurit Jepang sehari-hari. Bahkan juga untuk keperluan perang jangka panjang. Beberapa tindakan Jepang dalam meremas sumber daya alam dengan cara berikut ini. Tindakan Jepang memeras Indonesia yaitu A. Petani wajib menyetorkan hasil panen berupa padi dan jagung untuk keperluan konsumsi militer Jepang. B. Penebangan hutan secara besar-besaran untuk keperluan industri alat-alat perang. C. Perkebunan-perkebunan yang tidak ada kaitannya dengan keperluan perang dimusnahkan. D. Penyerahan ternak sapi, kerbau, dan lain-lain bagi pemilik ternak. Bentuk-bentuk perlawanan rakyat. Pada masa pendudukan Jepang, para pemimpin perjuangan bangsa Indonesia bersikap hati-hati. Hal ini dikarenakan pemerintahan penduduk Jepang sangat kejam, menyiksa, bahkan membunuh terhadap siapa saja yang terang-terangan menentang Jepang. Semua organisasi kebangsaan yang telah ada sejak penjajahan Belanda dibubarkan. Para pemimpin pergerakan kebangsaan selalu curigai dan diawasi dengan ketat. Hal tersebut disebabkan karena sebelumnya Jepang masuk ke Indonesia telah mengirimkan mata-mata, sehingga memiliki data lengkap dan keadaan politik di Indonesia. Perjuangan melalui organisasi bikinan Jepang. A. Memanfaatkan gerakan Putra, Pusat Tenaga Rakyat. B. Memanfaatkan Barisan Pelopor, Shui Shintai. C. Memanfaatkan Chungo Sangin, Badan Penasihat Pusat. Masih dengan perjuangan melalui gerakan bawah tanah. A. Gerakan kelompok Sultan Syahrir. Kelompok ini merupakan pendukung demokrasi parlementer model Eropa Barat dan menentang Jepang karena merupakan negara fasis. Pengikut dari kelompok ini terutama para pelajar dari kota Jakarta, Surabaya, Cirebon, Garut, Semarang, dan lain-lain. B. Gerakan kelompok Amir Saifuddin. Kelompok ini antifasis dan menolak kerjasama dengan Jepang. Karena sangat keras dan mengkritik Jepang, maka Amir Saifuddin ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Jepang pada tahun 1944. Perjuangan melalui gerakan bawah tanah. C. Golongan Persatuan Mahasiswa. Golongan ini sebagian besar berasal dari mahasiswa Ika Daigaku, sekolah kedokteran. D. Kelompok Sukarni. E. Kelompok Pemuda Menteng 31. F. Golongan Kaigun. Perjuangan melalui perlawanan bersenjata. A. Perlawanan bersenjata yang dilakukan rakyat. 1. Perlawanan rakyat di Chot Plain 10 November 1942. 2. Perlawanan rakyat di Pontianak 16 Oktober 1943. 3. Perlawanan rakyat di Sukamanah, Singapanah, Jawa Barat 25 Februari 1944. 4. Perlawanan rakyat di Cedempat, Kecamatan Laut Banner, Indramayu 30 Juli 1944.
5. Perlawanan rakyat dari Irian Jaya. A. Perlawanan rakyat di Biak 1944. B. Perlawanan rakyat di Pulau Yapen Selatan. C. Perlawanan rakyat di Tanah Besar Daratan Irian, Papua. Perlawanan bersenjata. 1. Perlawanan peta di Blitar 29 Februari 1945. Perlawanan peta di Meurudu, Aceh, November 1944. Perlawanan reta di Gumilir, Cilacap, April 1945. Sekian dari saya. Terima kasih. Arigato.